Ya, sobat-sobat surgawi. Balik lagi di acara yang tentu saja sangat memberkati, Obras Obrolan Santai. Dan ada satu sub dari kata obras sendiri yang saya tambahkan kali ini adalah yuk ngopi. Yuk ngopi, kepanjangan dari ayo ngobrol santai, menginspirasi. Mungkin jadi tagline, yuk ngopi, ngobrol santai, menginspirasi. Dan kali ini sobat-sobat saya ingin menyampaikan satu hal yang mungkin lagi tren pada kali ini, yaitu rapture gitu ya. Tanggal 23-24 September 2025. Nah lo, berarti ini siap-siap diangkat dong. Siap-siap naik ke surga. Ataukah kena prank. Nah, jadi tenang saja. Nggak usah tegang, kita bahas santai. Kayak lagi nongkrong di warung bakso. Jadi siap-siap, jangan takut. Demikian juga jangan kaget jika tiba-tiba terdengar suara sangkakala. Sebab nih katanya tanggal 23-24 itu akan terdengar suara sangkakala. Ya, hari raya Yahudi, suara sangkakala gitu ya. Oke, kita coba luruskan dulu kata rapture. Ya, rapture itu apa sih gitu ya. Nah, bro, kalau rapture itu artinya pengangkatan. Pengangkatan dengan tiba-tiba, dengan paksa gitu ya. Di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17 itu jelas sekali dibilang begini. Orang percaya akan diangkat menyongsong Tuhan di awan-awan. Jadi ini memang tertulis. Dia janji Tuhan, bukan mitos. Tapi ingat ya, rapture bukan raptor. Raptor itu kan dinosaurus Jurassic Park. Jadi jangan salah baca, bisa berabe. Kita coba melihat beberapa ramalan-ramalan yang gagal total. Kalau janji Tuhan itu pasti ya dan amin. Tapi kenapa sih banyak orang bikin ramalan-ramalan tanggal rapture? Ya mungkin bisa dibilang supaya terkenal. Atau endingnya malah malu sendiri karena tidak terbukti. Tapi ingat nggak? Tahun 2000 katanya dunia kiamat. Malah kita masih sampai sekarang masih ngantri bayar BBM, masih ngantri bayar listrik, gitu ya. Jadi dulu kan kalender Maya 2012, kiamat katanya gitu ya. Tapi ternyata cuma akhir tahun biasa, gitu ya. Jadi kalau tiap ramalan benar, pasti ini sudah game over, sudah nggak ada kita ini ya. Jadi bagaimana? Apakah kita boleh percaya ramalan dan tanggal ramalan? Ya, gampang saja sih sebenarnya ya. Yesus sendiri pun pernah berkata bahwa tidak ada yang tahu hari dan saatnya. Matius 24 ayat yang ke-36. Jadi tugas kita itu bukan jadi kalkulator akhir zaman, tapi jadi anak Tuhan yang hidupnya siap senantiasa. Jadi daripada pusing tebak tanggal, mending pusing mikirin mau traktir bakso, traktir sate, traktir apa lagi ya kalau ramalannya meleset. Intinya bukan kapan, tetapi bagaimana kita siap. Oke, jadi ngobrol kita inspirasi hari ini, lebih banyak pertanyaan saya kepada Anda, sahabat Obras. Ya, jadi pertanyaan saya dapat Anda tulis dan jawabkan. Mungkin Anda punya inspirasi lain, mungkin ini melengkapi atau ada hal yang saya belum sampaikan, Anda dapat menulisnya di kolom komentar. Jangan lupa ya, kolom komentar diisi gitu ya. Jadi sudah pasti ramalan itu bisa tidak terjadi, tapi janji Tuhan itu pasti. Kalau kita jawab tanggal 23 September itu mitos, itu ya. Tapi yang kan belum sampai ke tanggal 23, mungkin ada yang berkata, kita tunggu saja tanggal 23. Kalau ramalan itu buatan manusia, tok gitu ya. Pasti tidak tergenapi. Tapi kalau itu adalah janji Tuhan, ini bukan candaan lagi kalau kita bicara janji Tuhan, ya. Kita akan lihat bahwa banyak sekali orang sudah meramal.
Ternyata dunia tidak kiamat. Utang saudara masih tetap ditagih. Kita harus pikir besok mau makan apa. Pertanyaannya begini, kalau ada yang bilang Yesus pasti datang, rapture tanggal 23 atau 24 September, apa reaksi Anda? Mungkin ada multiple choice, pilihan ganda. A, wah mantap bro, gitu ya. B, paling hoax lagi. C, mending kita ngopi saja. Nah, gimana? Dan mayoritas orang percaya, orang Kristen akan menjawab B dan C. Paling hoax lagi, gitu ya. Atau mending kita ngopi-ngopi saja. Jadi, alasan rapture bukan September. Kalau begitu apa alasannya kalau rapture itu bukan September? Ya, yang pertama, Anda mungkin pernah mendengar ramalan yang gagal. Ya, seperti yang sudah saya ulaskan tadi. Coba ingat, itu pasti lucu, gitu ya. Ngeramal tidak terjadi. Berikutnya adalah yang kedua. Kalau Yesus bilang nggak ada yang tahu harinya, kira-kira siapa yang bisa nebak? Jawabannya juga nggak ada yang bisa nebak. Kalau Yesus bilang tidak ada yang tahu. Yang ketiga, kalau nubuat itu belum tergenapi, kira-kira mungkin nggak ya tanggal 23 Yesus datang? Atau besok, nggak usah tanggal 23. Nah, kita mikir dulu. Atau yang keempat, Anda mungkin pernah mengalami alarm palsu. Tahu-tahu dia bunyi, padahal kita nggak setel gitu ya. Bangun nggak? Nah, kita bangun, kemudian kita nggerutu. Loh, ini bukan alarm yang harusnya kita bangun gitu. Nah, ini rasanya hampir sama. Ramalan palsu ya kayak gitu, ramalan rapture. Dan yang kelima, kan dihubungkan dengan hari raya orang Yahudi, gitu ya. Perayaan peniupan sangkakala, gitu. Nah, perayaan Yahudi itu menunjukkan apa sih? Gitu. Apakah menunjukkan tanggal atau menunjukkan simbol Kristus yang sudah menggenapi? Saya yakin Anda akan berkata, fokusnya penanggalan Yahudi, hari-hari raya Yahudi adalah fokusnya ke Kristus, bukan menentukan tanggal. Jadi, ada pelajaran-pelajaran penting, ya, ada pelajaran-pelajaran penting yang kita bisa memahami seperti itu. Dan kita coba bayangkan ya, ini pelan-pelan saja. Kita ini lagi nunggu bus, ya, nunggu karena kita pengen naik bus ke sebuah tujuan. Kita tahu bus pasti akan lewat gitu ya. Tapi kita nggak tahu jamnya, jam berapa. Apa yang coba kita lakukan pada saat menunggu? Duduk manis atau kita pulang ke rumah dan tidur? Nah, kira-kira apa? Jelas nunggu dong. Kalau kita mau pergi nunggu. Begitu juga Yesus pasti datang, tapi kita tidak tahu kapan. Berarti tugas kita itu siap-siap saja. Ya. Jadi, kita coba melihat ada beberapa hal yang saya catat. Ya, ada respon dong. Ayo kasih respon gitu. 23 September rapture katanya. Kasih respon. Nah, beberapa sumber Kristen menolak peringatan prediksi, dengan kata lain bahwa seringkali prediksi ramalan sering gagal. Ada juga yang menuliskan bahwa tidak ada rapture pada tanggal 23 atau 24 September 2025 karena memang belum terjadi tribulasi besar, masa aniaya antikris yang menurut interpretasinya itu harus lebih dulu terjadi. Gitu ya. Jadi seperti itu, ada masa ya, persiapan masa, kemudian menjelang itu ada tribulation gitu ya. Kemudian ada juga beberapa komunitas online ya. Dia menemukan bahwa banyak pengguna online yang merasa prediksi ini hanyalah tren. Ya, trending semata, dibuat untuk menarik perhatian. Jadi hyper trend gitu ya. Banyak yang menolak klaim tersebut karena tahu dan paham tentang Bible, tentang firman Tuhan.
Dan karena banyak yang tahu, tidak ada yang tahu jam dan waktunya. Tapi beberapa orang lain juga menilai bahwa prediksi ini atau ramalan ini berasal dari kelompok yang memiliki ramalan sejarah seperti Mormon dan Saksi Yehova. Nah, kemudian prediksi-prediksi ini mulai dilanjutkan kembali oleh seorang yang bernama Joshua Malakela. Joshua Malakela, ya. Joshua Malakela itu melalui klaim dia berkata, aku dapat visi dari Tuhan. Ya, aku dapat visi dari Tuhan tentang kedatangan Kristus tanggal 23-24 September. Nah, jadi banyak yang skeptis ya. Karena Bible menyatakan tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Jadi, fokus kita kemana sekarang? Fokuslah ke iman bukan pada tanggal, tetapi pada kesiapan rohani kita, ya. Hidup dalam pengharapan Kristus. Dan alasannya apa sih? Kenapa sih orang meramalkan seperti ini? Alasan kenapa ada pengangkatan dan tidak terjadi pada bulan September? Yang pertama, ya, tanggal 23 September telah menimbulkan kebingungan memang, ketakutan di media sosial. Spekulasi nubuatan ini berkaitan dengan hari raya Yahudi. Dan banyak orang-orang Kristen langsung menghubung-hubungkan hari raya. Terjadi A, B, C, D. Pada hari raya ini lihat bulan jadi darah. Ya memang perputarannya begitu siklusnya. Seperti itu ya. Kemudian peristiwa langit. Kemudian numerologi. Muncul angka-angka. Itu muncul kembali setiap kali perayaan-perayaan Yahudi. Tapi sejarah telah membuktikan, beberapa tahun berulang-ulang bahwa klaim tersebut keliru. Dengan gelombang prediksi akhir zaman kembali menarik perhatian. Nah, dan ini kan pada September berarti musim gugur. Ya. Dan itu pasti gagal. Anda setuju gagal? Ya, pasti seperti saya gitu. Jadi gimana dong gitu ya. Jadi pertanyaannya gimana dong gitu. Ya gampang saja, ingat saja tentang apa yang Yesus katakan. Karena kan kita anak-anak Tuhan. Janji Tuhan itu pasti, tapi ramalan manusia belum tentu gitu. Jadi sobat-sobat yang diberkati Tuhan, sahabat surgawi, karena kita adalah warga kerajaan surga, intinya rapture itu pasti terjadi, tapi tanggalnya itu misteri, rahasia. Jadi nggak usah hitung-hitung hari, siapkan hati saja. Mantap gitu, pokoknya mantap, jangan takut, jangan panik. Kalau Yesus datang, haleluya, puji Tuhan. Kalau belum datang, ya kita tetap setia. Dan kalau ada ramalan yang gagal lagi, minimal kita ngobrol. Minimal kita ngobrol seperti ini ya. Jadi saya sengaja menuliskan judulnya pada pertemuan kita, obrolan santai kita tentang siap-siap rapture 23 September 2025. Anda kena prank. Kena prank. Aduh, hidup ini kalau kena prank malu ya. Hidup ini kalau kena prank ya nggak enak gitu ya. Seolah-olah kita jadi dibodoh-bodohin sama orang-orang ya. Ada kok pendeta bodohin, ada pastor yang bodohin jemaatnya, ada pastor yang ya seperti apa kualitasnya kalau begitu. Mari kita berdoa untuk para pemimpin gereja, para pastor, untuk tidak sembarangan menyebutkan tanggal-tanggal rapture gitu ya. Kita kalau sampaikan tentang rapture, kita sampaikan dengan sukacita, karena saat rapture kita alami kebahagiaan. Itu mengubah tubuh jasmani kita menjadi tubuh surgawi. Ada kebangkitan orang-orang mati dan diberikan tubuh surgawi. Berarti bicara rapture itu bukan bicara ketakutan ya, tetapi bicara kebahagiaan, bicara berkat, bicara reward yang akan kita dapatkan dalam pengadilan tahta putih. Karena kita yakin ya bahwa
Itu masih misteri. Sekali lagi, misteri masih misteri. Jadi, boleh percaya? Ya, silakan Anda jika memilih mau percaya. Daripada pusing-pusing tebak tanggal, ya udah berdoa saja, ya. Oke, sahabat obras surgawi. Jadi intinya, rapture itu pasti, tapi tanggalnya misteri. Jadi nggak usah hitung hari-hari, siapkan hati, jangan panik, ya. Yesus mengasihimu, Yesus tetap menyertai kita. Memang akan terjadinya di awal masa tribulasi atau masa penganiayaan. Sudah mendengar program ini? Ya, jadi saya kasih subtema, yuk ngopi. Ngobrol yang memiliki hasil baik untuk mendidik kita. Tuhan Yesus memberkati, jangan lupa di-share ke teman-temanmu yang masih doyan tebak-tebakan rapture. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.